Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat channel EduTechMania dimanapun Anda berada. Tidak terasa ya, sudah lama sekali kita tidak jumpa. Channel EduTechMania sepi untuk berbagi. Kali ini channel EduTechMania kembali berbagi dengan satu informasi penting, informasi yang sangat-sangat ditunggu oleh para pendidik. Dalam hal ini adalah pendidik yang menggunakan teknologi Google untuk melakukan kegiatan pembelajaran. Saya akan berbagi sesuatu yang dulu dijanjikan oleh Google pada saat acara Learning with Google di awal tahun 2021, di mana pada acara tersebut Google menjanjikan bahwa akan ada suatu fitur yang mempunyai fungsi untuk menyimpan data yang dimasukkan di dalam Google Form sebagai suatu data draft, sehingga kalau form itu tertutup secara tidak sengaja, mungkin karena koneksi internetnya putus atau listrik padam atau alatnya rusak, data itu tidak hilang. Nah, fitur ini saya yakin ada fitur yang sangat ditunggu oleh para pengguna Google Form. Oke, kita langsung saja teman-teman, kita cek fitur tersebut. Fitur ini melekat pada Google Form. Kita coba cek di Google Form, fitur tersebut sudah muncul atau tidak gitu ya. Kita cek di Google Drive, kita new Google Form, blank form. Kita cek teman-teman, dia ada di mana teman-teman? Ada di setting, kemudian di bagian presentation. Ada di sini teman-teman. Nah, ini ada yang namanya restriction. Ya, di sini ada tulisan auto save. Jadi fiturnya adalah auto save. Kalau di Google Form teman-teman semua itu sudah muncul bagian disable auto save for all respondent pada bagian presentation, berarti fitur baru yang disebut dengan fitur auto save yang ada di dalam Google Form itu sudah aktif. Jika nanti teman-teman cek di Google Formnya ternyata belum muncul, itu berarti nanti teman-teman bersabar, karena fitur ini rilis resminya adalah tanggal 3 Agustus 2021 dan akan diimplementasikan atau akan aktif bertahap gitu ya, baik di akun pribadi yang gmail.com ataupun di akun Google Workspace gitu ya. Bagi teman-teman yang menggunakan akun belajar.id, coba dicek. Kalau misalkan belum aktif, ya bersabar. Intinya nanti fitur ini akan aktif di semua akun ya, baik akun personal gmail.com maupun akun Google Workspace, entah itu belajar.id ataupun Google Workspace yang sekolah-sekolah sudah terapkan seperti itu. Oke teman-teman, jadi saya jelaskan sedikit gitu ya. Dengan fitur auto save ya, kita tidak perlu merasa khawatir lagi jika misalkan kita membuat suatu evaluasi gitu ya menggunakan Google Form, kemudian koneksi internetnya drop atau alatnya rusak. Karena apa? Karena datanya tetap akan tersimpan, sehingga nanti kalau diulang kembali itu data yang sudah tersimpan itu akan dikembalikan, tidak hilang seperti itu. Oke, langsung saja teman-teman kita coba praktekkan bagaimana kinerja dari fitur auto save ini. Oke, saya misalkan sudah bikin Google Form gitu ya. Misalkan saya bikin UH01 misalkan. Kemudian saya bikin soal misalkan 1 ditambah 1 sama dengan berapa gitu ya. Misalkan 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ini soal pertama. Kan saya bikin soal kedua misalkan dengan bentuk esai 2 ditambah 2 berapa gitu ya. Kemudian saya yang ketiga misalkan dengan bentuk true false, benar salah. Benar salah. Ya kan, 2 dikurangi 1 sama dengan 2 misalkan. Ini soalnya gitu ya. Kemudian kita akan coba dicek teman-teman, kita preview
Nah, ini teman-teman, di sini muncul tanda awan ya, tanda awan. Ini artinya fitur autosave itu sudah aktif di Google Form ini. Coba kita cek di sini. Sini muncul autosave your worksheet-nya. Data ini akan tersimpan di Google Drive selama 30 hari sebelum data ini kita submit atau kita kirim, seperti itu. Oke, misalkan kita klik jawaban pertama, klik save. Nah, di sini muncul teman-teman ya, saving kemudian drive saved. Misalkan kita ganti, di sini juga saving ya, dia menyimpan jawaban dari pertanyaan nomor 1 dan dia disimpan sebagai draft. Dan misalkan ada suatu kejadian listrik mati, maka ini kita tutup. Nah, kejadian mesti seperti itu. Maka apa yang terjadi teman-teman? Apakah jawaban soal nomor 1 itu hilang? Yuk kita coba cek lagi, misalkan preview. Nah, ini di sini masih ada teman-teman ya, jawaban yang terakhir tuh muncul. Oke, kemudian di sini kita cek. Di sini ada draft restore, artinya data yang tadi disimpan itu dikembalikan lagi gitu ya, sesuai dengan kondisi terakhir. Kemudian misalkan saya jawab nomor 2, 2 plus 2 sama dengan berapa? 4 gitu ya. Misalkan saya tutup lagi karena kejadiannya mungkin alatnya rusak, kita tutup, tapi sebelum kita tutup misalkan saya copy dulu alamatnya ya, kemudian saya buka lagi alamatnya Google Formnya, maka harusnya soal nomor 2, nah ini ya, jawabannya masih ada seperti ini. Ini selama 30 hari sebelum kita lakukan submit itu datanya masih akan seperti ini kalau kita tidak melakukan perubahan. Dan akan berakhir autosave-nya kapan? Ya kalau kita sudah menyelesaikan misalkan submit ya, sudah selesai, kalau kita buka lagi ya, maka dia akan menjadi data yang baru. Nah, ini data yang baru walaupun sama-sama menggunakan email yang sama, seperti itu gitu ya. Jadi intinya adalah 30 hari dan juga sebelum submit, seperti itu. Itu contoh kita menggunakan fitur autosave di dalam penilaian ya. Tentu fitur ini sangat bermanfaat khususnya bagi daerah-daerah yang koneksi internetnya sangat memprihatinkan ya. Itu bisa menjadi solusi gitu ya, bisa menjadi solusi. Oke teman-teman channel EduTechMania, itu adalah contoh bagaimana mengaktifkan dan mengimplementasikan fitur autosave di dalam Google Form. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu pada tutorial berikutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.